Shalom Bapak Saudara, selamat hari Minggu. Bulan ini kita merayakan Jumat Agung dan Paskah, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Oleh sebab itu, pada edisi Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai apakah kebangkitan Yesus hoax. Semua orang di atas muka bumi ini memiliki hari kelahiran dan hari kematian. Tetapi jika bicara mengenai hari kebangkitan, hanya Yesus yang mempunyai hari kebangkitan dan kehidupan kekal. Oleh sebab itu, inilah yang membedakan Yesus dengan tokoh agama lainnya. Hari-hari ini ada banyak sekali hoax yang beredar di sosial media. Tetapi tahukah saudara, bahwa sejak pada zaman Yesus pun sudah ada hoax yang beredar mengenai kebangkitan Yesus. Jadi, apakah kebangkitan Yesus hoax atau fakta? Apa makna dari kebangkitan Yesus? Mari kita simak bersama. Kebangkitan Yesus adalah kekuatan utama iman Kristen. 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tanpa kebangkitan, kehidupan orang yang percaya kepada Yesus tidak mempunyai kuasa. Iblis berusaha untuk menyebarkan hoax. Sebab jika Yesus tidak bangkit, maka dia bukan Tuhan, dan ia tidak bisa memberikan keselamatan kekal. Maka iman percaya kita menjadi sia-sia. Iblis menyerang salah satunya dengan conspiracy theory yang mengatakan bahwa para murid bersengkongkol telah mencuri mayat Yesus sehingga kuburnya ditemukan oleh para wanita dalam keadaan kosong. Hoax itu dipercaya sampai sekarang. Sebagai saksi Kristus, kita harus bisa mempertahankan iman kita. Selain dengan pengalaman pribadi, salah satunya ada dengan pembuktian secara fakta historis. Dua orang ahli apologetika Kristen telah menyelidiki berbagai fakta dan perdebatan tentang kebangkitan Yesus selama kurang lebih 30 tahun dan menyodorkan fakta-fakta yang dapat diterima dan diakui oleh para ahli sejarah, ateis, skeptik, dan bahkan rabi Yahudi. Nah, kita akan membahas hanya 5 fakta historis yang mereka temukan mengenai kebangkitan Yesus yang menyatakan bahwa isi dari teori konspirasi tersebut tidak benar. Fakta pertama adalah para wanita menjadi saksi hidup. Menurut tradisi Yahudi, wanita bukanlah saksi yang bisa dipercaya. Jika kebangkitan Yesus itu adalah rekayasa, persekongkolan, maka penulis kitab Injil harusnya memberitakan bahwa saksi pertama yang menemukan kubur Yesus kosong adalah murid-murid Yesus yang bergender laki-laki. Markus menulis apa adanya, bahwa memang para wanita Allah yang pertama kali menemukan kubur Yesus kosong. Fakta kedua adalah kubur Yesus dijaga ketat oleh para prajurit. Bagaimana mungkin prajurit Romawi yang menjaga kubur Yesus bisa terlelap tidur dan tidak melihat murid-murid mencuri jasad Yesus? Matius 27 ayat 62-66 menyatakan prajurit Romawi telah menjaga kubur Yesus ketat, bahkan kubur itu dimeterai. Fakta ketiga adalah imam-imam kepala justru merekayasa kebohongan. Untuk menutupi fakta bahwa Yesus bangkit, maka imam-imam kepala menyuruh para penjaga membuat cerita bahwa murid-murid Yesus telah mencuri jasad Yesus. Ini membuktikan bahwa imam-imam kepala tidak menyangkali bahwa kubur itu kosong karena Yesus bangkit. Fakta keempat adalah murid-murid Yesus sedang dalam kondisi ketakutan. Bagaimana mungkin murid-murid yang sedang dalam ketakutan dan hilang pengharapan namun berani mencuri jasad Yesus? Justru mereka sedang menanti-nantikan apakah betul yang dikatakan Yesus bahwa ia akan bangkit di hari ketiga. Faktanya adalah mereka semua menjadi pemberita kebangkitan Yesus dengan berani, yakin, dan mati sebagai martir. Mana mungkin ada orang yang rela mati untuk suatu rekayasa kebohongan. Fakta kelima adalah bertobatnya Saulus dari pembunuh umat Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Perjumpaan Saulus dengan Yesus dalam perjalanan menuju Damaskus membuktikan Yesus hidup dan bangkit. Sehingga Saulus yang menganiaya dan membunuh orang Kristen bertobat menjadi Paulus yang rela memberitakan Injil. Sekalipun dianiaya, dipenjara, dan ditindas, akhirnya mati sebagai martir. Sebenarnya masih banyak lagi fakta mengenai kebangkitan. Namun hanya dengan 5 fakta yang kita bahas sudah cukup mengkonfirmasi dan membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Justru teori konspirasi pencurian mayat Yesus oleh murid-murid itulah yang hoax. Jadi
Fakta bahwa Yesus telah bangkit dari kematian membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Dan apa saja yang dikatakannya di dalam Alkitab adalah mutlak benar. Kuasa, kehidupan, dan kekekalan hanya ada di dalam Dia. Dan ini memberikan pengharapan bahwa kita yang ikut mati di dalam Kristus akan dibangkitkan di dalam kebangkitannya. Sebab Dia hidup ada hari esok yang penuh harapan. Dan kita pun memperoleh hidup yang kekal serta segala kelimpahannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka linknya ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Asusastrit. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah-rumah, apa kabar? Haleluya, saya percaya hari ini kita semua penuh dengan sukacita, amin. Sebab Tuhan kita Yesus Kristus
bangkit dan hidup selama-lamanya. Mari tepuk tangan, kita mau bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan. Engkau baik, luar biasa, amat sangat baik bagi kami. Hari ini Tuhan kami mau bersukacita di hadirat-Mu. Kami mau merayakan kebangkitan-Mu. Sebab kami percaya Engkau Allah yang hidup, dahsyat dan berkuasa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau bersukacita, kami mau bersorak-sorai. Kami mau masuk di hadirat-Mu dengan pujian, dengan sukacita kepadamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Oh terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Mari kita semua yang mau bersukacita, bersorak-sorak sama-sama katakan amin. Mari kita siap memuji Tuhan, amin. Mari tepuk tangan sama-sama. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamat umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari nyanyikan Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus. Katakan Yesus bangkit, Yesus bangkit, bersoraklah, hey, Yesus bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Yesus bangkit, bersoraklah, hey, Yesus bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Yesus dahsyat, Yesus dahsyat di tempat, sekali lagi Yesus dahsyat, amin. Yesus dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah dengan haleluya. Kami percaya Tuhan, kami selalu berseru kepadamu. Sebab Engkau Allah, Engkau Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita bangkit serukan nama Yesus.
Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Sekali lagi serukan nama Yesus. Oh, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau akan bawa kami lebih lagi. Kami akan memuji, akan menyembah-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hidup selamanya. Haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Shalom Bapak Ibu, saya mau ajak kita sama-sama hari ini menyembah Tuhan, amin. Saya percaya kita semua diberkati waktu kita memuji Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita masuk di hadirat Tuhan lebih lagi, terima berkat-berkat Tuhan hari ini. Boleh mari angkat tangan kita sama-sama kepada Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu, kami hampiri tata kasih karunia-Mu. Hormat dan puji bagi-Mu, syukur
terima kasih. Kemuliaan-Mu Tuhan, kami menyembah. Penuhi tempat ini Tuhan, hadirat-Mu Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang setia, kami bersyukur Tuhan. Inilah korban syukur kami. Kami naik kepadamu ya Tuhan. Segala hormat dan puji, segala kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Layaklah Engkau disembah. Kami datang dengan keluarga kami pagi ini. Kami berdoa dan kami memuji-muji kebesaran-Mu Tuhan. Mari angkat suara sama-sama Bapak Ibu Saudara. Bersyukur, banyak bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik adanya. Sudah banyak Engkau berbuat baik buat kami Tuhan. Engkau memberkati kami siang dan malam. Engkau menjagai kami dengan baik. Patutlah ya Tuhan, hari ini kami bersyukur. Kami datang Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu. Nama-Mu yang kudus, nama-Mu suci ya Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Bapakku, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Engkau baik buat kami ya Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari sekali lagi dari depan sama-sama. Saat ku memuji-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku menyembah-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat
hatiku, ku pandang ketulusanmu saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hati, ku pandang ketulusan-Mu saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Biar musik bawa kita hari ini naik kepada Tuhan. Kami semua ada di hadirat-Mu ya Tuhan, dan kami semua rindu menyenangkan hati-Mu, menyukakan kita Allah kami. Tuhan Yesus selamanya. Hari ini hari yang istimewa buat kami. 2000 tahun yang lalu kami ingat, dan kami percaya Yesus bangkit. Yesus hidup selamanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Luar biasa ya Tuhan. Kami terus menyembah Allah kami yang hidup selamanya. Mari angkat tangan sama-sama, katakan, ku angkat hati, kami pandang keputusan-Mu, keputusan-Mu saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Kami angkat wajah kami mau menyembah-Mu. Ku angkat hatiku, ku pandang ketulusan-Mu saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang ketulusan-Mu saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami ada di sini untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Kami tinggi-tinggikan nama-Mu Yesus. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih Bapa untuk keselamatan yang Engkau beri. Haleluya. Oh,
Kami angkat tangan kami hari ini Tuhan kepadamu. Kami menyembah di dalam roh, di dalam kebenaran. Terpujilah namamu. Terpujilah Engkau Tuhan. Yesus, oh Yesus, selamat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami semua mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Kami percaya hari ini Bapak yang sakit, Engkau sudah sembuhkan kami. Yang lemah dikuatkan. Yang susah Tuhan sudah hibur kami hari ini. Bahkan yang jatuh Tuhan angkat kami kembali. Terima kasih Bapak. Tuhan Yesus baik dan sungguh baik buat kami. Bapak, biarlah pagi hari ini bahkan sepanjang hari ini Tuhan, kami hidup berkenan kepadamu. Dan hari ini Engkau izinkan kami untuk beribadah. Minggu pertama perjamuan kudus, bahkan firman-Mu akan kami dengar hari ini Tuhan. Berkati kami, berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan pesan-Mu hari ini. Dan perjamuan kudus buat kami semua hari ini. Terima kasih Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kami minta Roh Kudus mari pimpin kami. Tuntunlah kami Roh Kudus. Biarlah Tuhan hari ini kami semua diberikan pengertian. Kami mengerti akan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama yang setuju mari kita katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini hari yang spesial, istimewa buat saudara dan saya, bahkan buat semua orang percaya yang ada di seluruh bumi hari ini, seluruh dunia saudara. Di mana kami dan kita semua ingat kembali akan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita akan sama-sama untuk diberkati oleh firman Tuhan. Dan haleluya, puji Tuhan, hari ini saya percaya semua orang akan berbicara di gereja atau di mana saja, di rumah-rumah berbicara tentang kebangkitan Yesus. Ya. Tapi saya beri tema hari ini supaya bisa menuntun kita dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Ya, saya beri tema atau judul hari ini, Yesus bangkit dan hidup selama-lamanya. Setuju katakan haleluya. Yesus kita bangkit dan hidup selamanya. Nah, Bapak Saudara, di ayat 6 saya bacakan buat Saudara ayat 6, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Marilah lihat tempat ia berbaring. Haleluya. Alkitab bilang ia tidak ada di sini. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu hari pertama minggu itu Alkitab berkata, atau hari ketiga, waktu murid-murid pergi ke kuburan Yesus, nanti saudara baca perikop ini, mereka tidak mendapati atau mereka mendapati kubur yang kosong. Ya, kubur yang kosong artinya sudah tidak ada Tuhan Yesus lagi di dalamnya. Nah, ayat 6 berkata, ia tidak ada di sini lagi. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Sebab ia telah bangkit. Katakan sama-sama, Yesus telah bangkit. Wow, luar biasa. Nah, saudara, ada satu pertanyaan yang timbul, ya, yang mungkin saudara bertanya, bagaimana kalau Yesus tidak bangkit? Saudara, kalau Yesus tidak bangkit, yang pertama, sia-sia pemberitaan Injil. Sia-sia saudara dan saya memberitakan Injil. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Yesus tidak bangkit, seandainya Yesus tidak bangkit. Yang kedua, iman percaya saudara sia-sia pula. Atau sia-sia saudara percaya sama Tuhan Yesus. Yang ketiga, kalau Yesus tidak bangkit, maka saudara dan saya adalah orang-orang yang paling malang,
di seluruh dunia ini. Di antara semua orang, saudara dan saya adalah orang-orang yang paling malang. Saudara, 3 hal ini terjadi. Tapi puji Tuhan, haleluya. Haleluya, Yesus bangkit. Setuju katakan amin saudara. Bapak Ibu Saudara, Yesus bangkit dan hidup selamanya. Yang pertama saudara, artinya itu mengajar kepada saudara dan saya untuk tidak takut. Waktu Yesus bangkit dan hidup selamanya, mengajar kepada saudara dan saya supaya kita tidak takut. Setuju katakan amin. Saudara, di Matius 28 ayat 5 dan ayat yang ke-10. Matius 28 ayat 5 dan ayat yang ke-10. Ayat 5, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat 10, coba lihat ayat 10. Berkata, maka kata Yesus kepada mereka, kepada murid-murid semuanya, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Saudara, yang pertama, mengajar kepada saudara dan saya. Waktu kita percaya yakin bahwa Yesus hidup dan bangkit. Supaya saudara dan saya jangan takut. Kalau hari ini saudara takut, mungkin takut masa depan. Mungkin kemarin-kemarin saudara takut tidak sembuh. Saudara takut, saudara kekurangan. Saudara takut itu, takut ini. Ya. Saudara, Alkitab berkata kepada kita hari ini, Tuhan katakan jangan takut. Bilang kanan kiri, jangan takut. Jangan takut. Saudara, yang kedua, waktu saudara dan saya percaya bahwa Yesus bangkit dan hidup, mengajar kepada saudara dan saya bahwa di balik salib, di balik penderitaan, di balik apa yang Tuhan kerjakan di kayu salib, itu ada kemenangan. Setuju katakan amin. Saudara, yang kedua, mengajar kepada saudara dan saya, di balik penderitaan, di balik kesusahan, di balik masalah, itu ada kemenangan, ada keberhasilan. Haleluya, saudara, saya percaya ini. Mungkin hari-hari ini saudara sedang mengalami hal yang tidak baik. Mungkin saudara sedang menderita, mungkin saudara sedang mengalami kekurangan atau apa saja. Tetapi dengar baik-baik, proses yang saudara alami, masalah yang saudara alami, di balik semua itu ada berkat yang menunggu saudara dan saya. Haleluya. Bagian saudara dan saya hari ini, mari melangkah bersama Tuhan yang hidup. Saudara, yang ketiga, ya. Waktu saudara dan saya percaya bahwa Yesus bangkit dan hidup selamanya, itu mengajar kepada saudara dan saya, kepada kita, bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa, baik di sorga maupun di bumi. Setuju katakan yes. Saudara, saya percaya sampai hari ini Yesus Tuhan adalah Raja segala raja. Alkitab berkata anak domba Allah yang hidup, yang duduk di tahta memerintah siang dan malam. Semua orang memuji menyembah dia. Matius 28 ayat 18. Coba lihat sama-sama. Matius 28 ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Haleluya. Saudara percaya kepada Yesus yang punya kuasa di sorga dan di bumi. Ini kata Yesus, kata Tuhan sendiri. Mari lihat dengan saya Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Yohanes pasal yang ke-11 ayat 25 dan 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat 26, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Percayakah Bapak Ibu Saudara akan hal ini? Saya percaya, kita semua percaya. Tuhan Yesus katakan dia adalah kebangkitan dan hidup. Sekalipun dia sudah mati, dia akan hidup kembali. Kalau dia percaya kepada Tuhan Yesus. Biarlah saudara dan saya dan seisi keluarga kita percaya kepada Tuhan. Saudara, ini luar biasa. Ya. Kebangkitan Kristus, kehidupan Kristus selamanya. Yang ketiga ini mengajar saudara dan saya percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan.
Alkitab berkata di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan selain nama Yesus. Saudara, yang keempat, waktu saudara dan saya percaya bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati dan hidup selama-lamanya, itu mengajar kepada saudara dan saya, yaitu untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, perintah agung Tuhan Yesus. Kalau saudara dengar hari-hari ini, banyak orang berbicara tentang menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Ini yang Tuhan mau. Ya. Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Matius 28 ayat 19 sampai ayat 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, yang keempat, waktu saudara percaya bahwa Yesus bangkit dan hidup selamanya, itu menceritakan kepada saudara dan saya bahwa kita menyelesaikan, ya, kita diperintahkan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Pergi ke seluruh bangsa, jadikan semua orang murid Tuhan Yesus dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan alam. Bapak, Ibu, Saudara, ini penting. Sebab saya percaya Tuhan sudah tinggalkan estafet ini buat saudara dan saya. Mari kita ambil keputusan untuk menyelesaikan amanat agung dan perintah Tuhan Yesus ini. Saudara, lalu yang kelima, ya. Waktu saudara dan saya percaya bahwa Yesus bangkit dan hidup selama-lamanya. Yang kelima, itu mengajar saudara dan saya, ya. Mengajar kita untuk kita tetap kerjakan keselamatan yang kita sudah terima dari Tuhan. Setuju, katakan amin, saudara. Maka saudara tetap mengerjakan keselamatan yang hari ini Tuhan sudah buat. 2000 tahun yang Tuhan sudah mati di kayu salib buat saudara, menyelamatkan saudara. Maukah saudara hari ini tetap kerjakan keselamatan itu? Yang setuju katakan yes. Saudara, kita buka sama-sama di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 berkata seperti ini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, aku senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dan takut dan gentar. Bukan saja seperti aku waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudara lihat, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saudara, tidak ada kata sekali selamat tetap selamat. Enggak ada, saudara. Tetapi Alkitab berkata kita harus kerjakan keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan. Dengan takut dan gentar akan Tuhan. Setuju, katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Saudara, mari, ya, 5 hal ini kita pegang dalam hidup kita. Ya. Alkitab berkata kalau kita percaya, dan hari ini kita sudah percaya bahwa Yesus telah bangkit dan hidup selama-lamanya. Yang pertama, mengajar kepada kita untuk kita sekarang tidak takut lagi. Ya. Untuk tidak lagi takut akan masa depan. Tidak lagi takut akan keuangan. Tidak lagi takut akan hal-hal yang lain. Ya. Tetapi mari, apa yang saudara sudah percaya hari ini, sungguh-sungguh kita pegang itu. Yang kedua, mengajar saudara dan saya atau mengajar kita supaya kita percaya bahwa di balik salib, di balik penderitaan, di balik hal-hal yang sulit, sukar ini, selalu ada kemenangan, selalu ada berkat-berkat yang Tuhan siapkan buat saudara. Setuju, katakan yes. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara dan saya hari ini sungguh-sungguh percaya, bahkan kita sudah menghidupi akan kuasa kebangkitan Kristus. Kristus bangkit dan hidup selamanya. Itu mengajar saudara dan saya
bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Allah kita yang memerintah, berkuasa baik di sorga maupun di bumi. Saudara, kalau sudah seperti ini, saudara dan saya aman di dalam perlindungan Tuhan. Setuju katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Yang keempat, saya percaya waktu saudara percaya kepada Kristus, waktu Yesus, Alkitab berkata Yesus bangkit dan hidup selamanya, maka itu mengajar kepada saudara dan saya untuk kita sungguh-sungguh mengambil keputusan untuk menyelesaikan amanat agung, menyelesaikan perintah Tuhan Yesus yang kita lihat di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 tadi. Pergi ke seluruh dunia, ke seluruh bangsa, jadikan semua orang muridku, kata Tuhan. Dan baptislah mereka, ajarlah mereka di dalam nama Bapa, Tuhan, Yesus, Roh Kudus. Dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Lalu yang kelima, Bapak Ibu Saudara, waktu kita percaya, waktu kita setuju bahwa Yesus bangkit dan hidup selama-lamanya, itu mengajar saudara dan saya untuk kita tetap kerjakan keselamatan yang saudara dan saya sudah terima dari Tuhan. Boleh katakan amin. Haleluya. Saudara, mari 5 hal ini kita pegang dalam kehidupan kita aplikasikan dalam kehidupan kita kerjakan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya apa yang saudara lakukan, apa yang saya juga lakukan, kita berkenan kepada Tuhan. Setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa ya. Biarlah kuasa kebangkitan Kristus seperti yang Rasul Paulus katakan, kehendakku ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan, yang sudah datang kepada kami. Kami tahu dan kami percaya bahwa apa yang kami dengar, apa yang Tuhan berikan buat kami hari ini, bahkan hari ini hari istimewa buat kami ya Tuhan. Hari ini kami sudah mendapatkan berkat-berkat rohani dari Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dan kami ada di tempat ini. Dan kami percaya bahwa apa yang Engkau berikan buat kami hari ini, itu menjadi pegangan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini kami akan masuk di dalam perjamuan kudus di minggu pertama ini Tuhan. Roh Kudus mari pimpin kami, tuntun kami, supaya apapun yang kami kerjakan hari ini, kami percaya ada berkat yang luar biasa di dalam tubuh dan darah Kristus bagi hidup kami. Terutama kehidupan yang kekal bersama dengan-Mu ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus hari ini, Alkitab mengajar kita, mari kita periksa keadaan kita, kehidupan saudara dan saya. Kalau ada hal-hal yang menghalangi Tuhan memberkati saudara, mari kita minta ampun. Kalau ada dosa, mari kita akui di hadapan Tuhan. Alkitab berkata, mari kita lakukan ini dengan hati yang murni. Ya. Pengakuan itu penting di hadapan Tuhan. Supaya roti dan anggur atau tubuh Kristus, darah Kristus itu memberkati saudara. Mari Bapak Ibu Saudara berdoa. Masing-masing berdoa. Akui semua kesalahan-kesalahan. Semua hal ya Tuhan, dosa-dosa kami, kejahatan, keangkuhan, kesombongan, apapun Tuhan yang menghalangi Engkau bekerja dalam hidup kami. Kami akui ya Tuhan di hadapan-Mu sebelum kami ambil bahagian di dalam perjamuan kudus ini. Berkati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan hari ini kami siap. Kami siap ya Tuhan untuk masuk dalam perjamuan kudus hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sudah menguduskan kami. Engkau sudah mengampuni dosa-dosa kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin.
Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan saya percaya hari ini ada roti di tangan saudara dan anggur di tangan saudara. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita hari ini. Lalu biarlah hari ini kita masuk di dalam perjamuan kudus dengan iman, dengan percaya kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya roti yang kami pegang di tangan kanan kami Engkau sudah kuduskan ya Tuhan. Bahkan kami sangat percaya bahwa roti ini lambang daripada tubuh-Mu sendiri yang benar-benar adalah makanan bagi hidup kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang Kau kerjakan di kayu salib itu sangat-sangat luar biasa bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Dengan hati yang mengasihi-Mu, dengan hati yang percaya kepada firman-Mu, kami masuk dalam perjamuan kudus pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari angkat roti di tangan kanan Bapak Ibu Saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi, Bapak Ibu Saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Angkat tangan kita sama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu yang tertumpah di kayu salib buat kami. Terima kasih Engkau sudah memberkati kami hari ini. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Engkau baik buat kami ya Tuhan. Hari ini kami sudah melakukan apa yang Kau perintahkan buat kami. Kami yang sakit pagi ini kami sangat percaya kami disembuhkan oleh-Mu ya Tuhan. Oleh bilur darah Yesus, tubuh Kristus yang tercurah ke salib menyembuhkan tubuh kami, memulihkan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hidup yang kekal Tuhan yang Kau berikan melalui tubuh dan darah-Mu bagi kami. Terima kasih, kami percaya, kami percaya. Kami percaya Tuhan. Katakan aku percaya Tuhan, aku percaya. Aku percaya terjadi dalam hidupku.
Aku percaya Tuhan, aku yang sakit disembuhkan, aku yang lemah dikuatkan, aku yang susah dihibur ya Tuhan. Masa depanku sungguh ada di dalam Engkau ya Tuhan. Kuasa kebangkitan-Mu ya Tuhan membuat aku hidup berkemenangan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, hari ini Tuhan sudah memberkati kami lewat perjamuan kudus, lewat firman Allah yang hidup, dan kami semua kembalikan hormat, pujian, dan terima kasih buat Tuhan. Bapa, terima kasih hari ini kami mau berdoa, kami bawa kepadamu ya Tuhan gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo dan Ibu Hermin dan keluarga besar. Begitu juga Tuhan Ibu Ocen dan anak-anak dan keluarga besar, gembala pembina kami. Kami juga berdoa hari ini, kami bawa juga Tuhan Pak Edi, Ibu Oli, anak-anak di tempat ini, pengerja pelayan-pelayan Tuhan di GBI Emerald, di CK2 ini Kelapa Gading Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami semua sehat, kami semua kuat, diberkati oleh Tuhan, dipelihara dengan baik. Kami juga berdoa, kami bawa pemerintahan bangsa kami, Pak Jokowi dan semua yang ada di pemerintahan ya Tuhan. Kami angkat tangan kami juga Tuhan, kami bawa juga Tuhan gereja-gereja yang ada yang hari ini beribadah. Gembala-gembala, orang percaya umat Tuhan yang ada di Indonesia. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa hari ini, kami bawa anak-anak-Mu, juga Tuhan yang hari ini sudah beribadah. Kami percaya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah-limpah-limpah. Terima kasih banyak Bapak. Dan hari ini kami juga berdoa bahwa kepadamu ya Tuhan, anak-anak-Mu yang akan membawa persembahan hari ini. Baik itu persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan ibadah raya. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan bubuhkan berkat di atasnya. Ada persediaan makanan di rumah-Mu bagi anak-anak-Mu. Bukakan tingkap langit-Mu Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang berusaha, yang bekerja, ibu rumah tangga, anak-anak yang bersekolah. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Orang tua, papa, mama, suami, istri, semua kehidupan keluarga. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa seminggu ke depan, bahkan hari-hari ke depan nanti, 1 bulan ini, bahkan sampai akhir tahun ini, kami percaya Tuhan pelihara kami dengan baik. Terima kasih Bapa yang baik. Lalu hari ini ya Tuhan, kami sebelum selesai beribadah kami mau terima berkat sepenuhnya daripada-Mu ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari angkat tangan kita. Kedua tangan kita angkat wajah kita dan buka hati terima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati-Mu berlimpah-limpah, menolong-Mu, menyinari-Mu dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Nama Tuhan yang kudus dan besar diletakkan di atasmu, memeliharamu siang dan malam. Lalu kasih karunia
dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di sorga dan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis tinggal menyertai Bapak Ibu Saudara, menyertai kita semua, memberkati sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang terima berkat Tuhan, sama-sama mari kita katakan, amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Selamat Paskah kebangkitan Kristus Tuhan kita. Haleluya. Amin.